Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang dalam program Bidik, Bincang-Bincang Mendidik. Perkenalkan saya Aliatri Ayatinisa dan narasumber kita hari ini adalah peserta dan pembimbing FLS 3N yang akan melaju ke tingkat nasional dalam bidang film pendek. Tak kenal maka tak sayang. Boleh nggak nih kita kenalan dari Ibu mungkin dulu dan teman-teman sekalian? Oh ya, baiklah. Kalau ibu namanya Ibu Siti Nurjana, alhamdulillah Allah berikan karunia bagi ibu karunia untuk bisa mendampingi dan membimbing putra putri bukan putri ya, putra hebat Mankotim. Seharusnya ada 3 orang, tapi sekarang cuma ada 2 orang. Satunya berhalangan, nanti dijelaskan sama salah satu peserta. Baik, kepada Perkenalkan, saya Ryan. Saya selaku pemeran utama atau aktor dari lomba film pendek FLS 3N. Sebenarnya kami bertiga, cuman satu teman kami Muhammad Faid Patir berhalangan hadir karena setelah menyelesaikan kegiatan lomba kemah di ujung Pandaran. Nama saya Muhammad Lutfi Dwi Putra, saya selaku editor sekaligus videografer dan lain-lain di tim film pendek kami ini. Oke. Oh, kalau boleh tahu tadi yang Fatir itu sebagai apa, Kak? Oh, teman kami Fayat Fatir itu selaku sutradara di tim film pendek kami. Oh, oke. Baik. Boleh nih kita lanjut ke pertanyaan ya, Kak? Boleh. Nah, kalau misalnya gini, gimana perasaan kalian ketika diumumkan nama kalian itu sebagai peserta yang akan majukan ke tingkat nasional? Apalagi ini kan FLS 3N ya, sangat bergengsi. Itu gimana perasaan kalian? Ya, tentu saja kami selaku peserta bertiga ya, kami bertiga dan juga pembimbing kami sangat senang karena hasil dari perlombaan tahun ini bukan serta-merta kami sekali ikut lomba langsung berhasil begitu, langsung tembus ke nasional, enggak. Karena kami sudah beberapa kali ya mengikuti lomba film pendek. Kami pernah gugur sebelumnya, kami pernah gagal, kami mencoba beberapa kali. Iya ya, tahun kemarin kita stuck di provinsi ya. Iya, Karena tahun kemarin itu regulasinya itu berbeda dengan tahun ini. Ya, pada tahun itu regulasinya cuma 10 provinsi terbaik yang dipilih dan kami masih belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke nasional. Dan alhamdulillah tahun ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berangkat ke nasional mewakili provinsi Kalimantan Tengah. Tentunya senang dong. Kaget. Iya, kaget. Oh, Ya campur aduk dong karena sangat terbayarkan gitu loh dengan hasil jerih payah kami karena untuk mengkonsepkan video, take video kami sudah mengalami beberapa kali revisi, pengubahan konsep, Take video berulang iya ya. berulang-ulang. Dan tambahan untuk kita di Kalteng hanya satu ya. Yang lain SMA. Berarti Iya, satu-satunya ya? kami perwakilan Madrasah. kemenak dari madrasah cuman Mankotim yang ikut. Jadi saingan kami itu SMA yang tentunya jauh lebih hebat, yang namanya jauh lebih besar, yang bahkan kami nggak berekspek tinggi gitu untuk bisa melawan mereka gitu. Jadi kemarin rasanya juga kita satu-satunya juga ya. Iya. Sampai lucunya, masih ingat nggak Ryan ketika mau ngisi link nggak ada nama Man Iya. SMA semua gitu. Jadi Masih ingat ya? tahun kemarin itu Man Kotoringin Timur pertama kali buat ikut lomba cabang lomba di FLS 2N tahun kemarin kan masih FLS 2N ya. Jadi Man Kotoringin Timur itu baru pertama kali buat cabang lomba film pendek. Jadi lucunya waktu kami daftar itu nggak ada list madrasah. Iya, cuman SMA semua. Jadi kami Kabupaten, menghubungi di kabupaten panitia. masih ada ya. Di provinsi itu nggak ada Man. Iya. Jadi kami kebingungan tuh waktu itu. Nggak percaya kayaknya nggak mungkin madrasah itu bisa ikut dan bisa menang. Jadi akhirnya kita kemarin Ryan ngubungin ibu gimana nggak ada ya. Kemudian ibu kontak salah satu teman juga kan gitu. Kok nggak ada, akhirnya tanyakan, alhamdulillah ada. Dan kagetnya lagi kita juara 1 ya. Juara 1 provinsi. Juara 1 provinsi. Jadi udah 2 kali. Berarti baru aja padahal nggak ada namanya udah itu madrasah. Terus Iya. kalian berusaha dan tiba-tiba udah langsung juara 1 aja gitu ya. Wah, luar biasa. Kaget. Ya paling beruntung lah mungkin tahun kemarin. Tapi lebih kalau bagi ibu ya yang hebat nih siswamannya.
Karena semuanya perdana semua ya. Ya, perdana. Dari ikut pertama kalinya, ini kan yang kedua kalinya. Dari pertama kalinya sempat nanya Lutfi, bikin video kapan, baru juga karena lomba itu juga ya. Ryan pernah nggak jadi pemeran utama video? Ya baru pertama kali juga Nggak, bahkan. waktu itu kelas tahun 10, kemarin ya, tahun kayak kemarin. gitu. Jadi kami bertiga itu waktu itu cuman saya sama Fatir aja waktu itu sekelas, bahkan belum kenal sama Lutfi. Jadi tiba-tiba datang nih Ibu Siti datang ke kelas waktu itu, menghampiri dan manggil kami berdua. Nah, terus Fatir rekomendasiin Lutfi buat jadi tim baru. Jadi waktu itu baru dibentuk, bahkan tim kami nggak ada pengalaman. Sama-sama belajar Iya, semuanya. masih baru belajar gitu. Oh, berarti kalian waktu mengikuti lomba ini itu tuh sempat pernah nggak ikut lomba film pendek juga gitu sebelumnya? Sebelumnya Nggak pernah. Nggak pernah. Iya, bahkan Pertama baru kali setelah FLS 2N baru kami ada ikut. FLS 3N lagi. Oh, berarti pengalaman kalian ada di FLS 2N kemarin ya? Iya. Ada juga film yang lain. Tapi itu Yang setelah Sudah FLS Iya, 2N. setelah FL Iya. sebelum yang ini ada lagi lomba yang lain video. Oh, berarti yang benar-benar perdana di FLS 2N ya? Yang FLS 2N tahun kemarin. Kalau ini iya. FLS 3N. Oh iya benar. Oke. Iya. Oh, oke baik. Terus buat Ryan sendiri waktu jadi pemeran utama itu ada nggak suka dukanya? Oh tentu lumayan ada banyak ya. Untuk dari sukanya dulu deh mungkin ya. Kalau sukanya dari jadi pemeran utama itu tentu ya kita semua tahu kan kalau kita yang tersorot, kita yang terlihat pasti akan senang ya Ya bangga melihatnya. ya. Ya, terus sesukanya lagi di situ bisa mengekspresikan emosi kita di situ juga dapat melatih ya, Oh, iya. melatih. Bahkan kalau apabila kita ikut film yang dapat dialog, yang berdialog, nah terkhusus FLS 2N dan FLS 3N tahun ini itu tanpa dialog. Oh, Nah. berarti beda ya? Iya, tapi kami sebelumnya tuh ada mengikuti film gratifikasi ya dari Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, dan di situ berdialog menggunakan bahasa Dayak ya. Iya. Jadi sukanya itu dapat melatih public speech kita sendiri gitu. Oh, iya. Berlatih percaya diri di depan kamera itu sukanya sih. Terus untuk tantangan mungkin nggak terlalu banyak ya dukanya atau tantangan dari jadi pemeran utama. Karena yang perlu dipersiapkan itu cuman percaya diri tentunya, terus harus siap sama revisi berkali-kali. Oh, iya. Mungkin dukanya itu harus siap dengan take video berulang mungkin. Tapi itu bukan menjadi tantangan yang sangat besar begitu buat tim, karena kami sama-sama semua tuh bekerja keras ya kepada porsinya masing-masing gitu. Ada yang di bidang kameramen, ada di editor, sutradara, dan juga kami pemeran utama itu punya porsinya masing-masing gitu. Jadi bagi saya untuk tantangan atau dukanya jadi pemeran utama itu nggak terlalu besar begitu. Malah lebih banyak senangnya gitu. Terima kasih. Karena mereka bisa diajak kerjasama gitu ya. Iya. Menambahkan aja ya yang salut juga buat Lutfi, dia kameramen. Kameramen Paling Paling Sabar. capek harus ngedit-edit dan Iya, benar. Pasti paling iya. capek. Dan bisa diajak kerjasama, mau dengerin masukan dari guru Kritik juga dan saran. kayak gitu. Iya. Itu penting banget kritik dan saran. Iya. Benar. Kalau siswa itu sok bisa kemudian model meremehkan guru tuh udah bakal anjlok ke depannya, bahkan hancur ke depannya. Jadi memang kita harus berusaha belajar mendengarkan saran-saran dari orang gitu. Kalau orang tuh ngasih saran berarti kan sebenarnya sayang ya ke kita, ingin lebih baik lagi kayak gitu. Benar-benar. Mm. Oke, terus juga kalau misalnya kan dari pemeran utama nih udah dibilang kan ya suka dukanya. Nah, kalau dari editor sendiri gimana? Ada nggak suka dukanya? Mungkin pas lagi ngedit tiba-tiba kayak ada yang error atau gimana? Nah terus itu gimana? Kalau sukanya lumayan banyak, kayak kita bisa explore tentang perfilman lebih dalam lagi, kita bisa bereksperimen dengan angel-angel gambar, ngedit-ngedit gitu. Ya kita banyak juga. Kalau dukanya juga lebih banyak lagi. Ya. Iya jelas ya. Dukanya misal Ngeditnya. pada saat ngedit ternyata shootnya kurang sip, kurang mantap gitu. Dan ya kalau saya paling sering masalahnya di alatnya yang terbatas masih. Oh, Kalau ngedit sering suka crash, hang, rusak gitu, error. Itu sih paling seringnya. oh, iya. Jadi ya agak terbatas jadinya ngedit.
Itu aja sih. Terus gimana sekiranya dari Kak Lutfi sendiri menghadapi tantangan itu supaya bisa ini memperbagusnya itu? Saya ya memperbanyak ilmu sih, cari cara mengakali ada masalah ini, kita cari jalan keluarnya, kita ngakalinya gimana gitu. Kita nonton YouTube cari tutorial ini itu kita ya cobalah dulu, coba dulu. Ya. Mumpung dunia udah serba digital ya, Ya. jadi Iya. kita lihat ada kesalahan kita coba perbaiki tapi lewatin digital gitu. Iya. Oh, iya. Belajar semakin mudah sekarang belajar ini di online sudah banyak. Sangat terbantu dengan media sosial ya Iya. yang ada saat Betul. ini. Oke, nah kemudian untuk pertanyaan kepada Ibu, kira-kira gimana peran Ibu dalam membimbing dan juga ada nggak dukungan dari sekolah untuk mempersiapkan FLS 3N ini para pesertanya ke tingkat nasional supaya lebih wah lagi gitu sebagai madrasah satu-satunya yang lolos di tingkat provinsi ya ini ya gitu Ibu. Kalau support jelas ya, alhamdulillah berada di lingkungan madrasah yang support dari awal. Mereka itu ikut support dari kepala madrasah kami, bahkan ketika menghadap kita ada beberapa keperluan, alhamdulillah beliau support juga gitu kan. Kita selama sekolah atau madrasah itu bisa menyanggupi, diusahakan kayak gitu. Kita perlu apa semampu madrasah tentunya ya. Sampai sejauh ini support kayak gitu, bukan hanya sekedar ucapan tapi juga hal yang lain kayak gitu. Kalau saya pribadi yang jelas kalau ibu ya support banget, di antaranya doa udah pasti, mudah-mudahan itu juga. Terus kalau memang ada hal yang bisa dibantu diusahakan ya, mungkin apa yang bisa dibantu ke depannya. Iya. Izin menambahkan ya Bu ya. Bahkan dengan hasil yang sekarang tim kami itu nggak akan bisa mencapai hasil ini kalau tanpa ada dukungan support tentunya dari pembimbing kami, dari dukungan dari teman-teman kami, keluarga, doa beserta dari dukungan dari sekolah pastinya ya. Bahkan ya pada saat pertama kali kami take video itu yang buat kami semakin semangat itu ada banyak bantuan, ada banyak bentuk penyemangat lah dari pembimbing kami Ibu Siti. Ada banyak seperti memberikan kami jajan, jus, waktu itu makanan, dan itu nggak bisa dibilang sedikit gitu. Jadi kami emotional support. Ya, jadi memorable pas jus itu. jadi kami tuh terdistract ya. Jadi wah nggak bisa nih kalau dikasih kayak gini, nggak mungkin kan kami nggak ada balasan gitu. Jadi kami berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik buat diberikan ke sekolah tentunya ya, dan juga ke pembimbing kami Ibu Siti Nurjana. Nambah juga ya, sebenarnya kalau secara tertulis memang ibu yang pembimbing, tapi mereka juga pembimbing dari guru yang lain juga ada, jadi berperan bukan hanya 1-2 guru tapi banyak guru yang lain. Contohnya ketika ada video sudah jadi, ngomong ke guru yang lain gimana hasilnya, kok yang bagian ini bla 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 kayak gitu. Akhirnya kita berapa kali edit ya gitu. Ada guru yang nyarankan seperti apa, itu juga mereka bimbingan, cuma secara tertulis memang hanya 1 orang guru. Tapi guru-guru yang lain pun membimbing juga, termasuk ketika kayak Lutfi diikutkan berbagai acara atau kegiatan yang lain, walaupun bukan lomba, itu secara nggak langsung secara kasarnya itu juga membimbing dalam konteks yang lain yang mungkin bukan lomba tapi mengasah kemampuan Lutfi. Kebayang nggak sih kalau Lutfi hanya megang kamera hanya saat lomba, kemudian sekian bulan nggak megang, disuruh lagi, pasti kikuk juga kan. Jadi peran guru yang lain juga sangat besar. Dan doa, yakin aja doa bukan hanya dari 1-2 orang guru tapi guru yang lain juga. Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi dukungan dari sekolah ini benar-benar gak cuma dari 1-2 orang gitu ya Bu ya. Dan kemudian mereka kalian dan juga mereka saling mendukung satu sama lain gitu ya. Oke, luar biasa. Kemudian untuk rutinitas atau kegiatan khusus tuh kira-kira ada nggak kalian itu untuk melaju ke tingkat nasional, kan harus banyak persiapan nih. Nah, kira-kira ada nggak itu? Kalau saya mungkin memperbanyak ide, cari referensi-referensi untuk alur cerita film gitu, dan juga ya mengupgrade skill-skill untuk editing biar mungkin lebih cepat, lebih bagus hasilnya.
Kemudian saya mungkin setiap hari nonton film lah, sering-sering nonton film. Biar kita itu semakin sering nonton film, semakin paham gimana sih film itu, alurnya gimana, ide-idenya gimana, bisa kita jadikan referensi sebagai alur cerita film yang kita buat nanti. Jadi nonton filmnya bukan sekedar nonton hiburan, tapi ngelihat, oh ini kayaknya kalau tag videonya di bagian mana gitu ya, Pi Kita ya. sambil analisis Bu, kita Hmm, pelajari ya. sinematografinya. Oke. Wah. Sama juga sih gara-gara tanda kutip ketika dampingin mereka. Jadi kalau nonton film sekarang tuh nggak hanya nonton, ini kayaknya pengambilan gambar dari sini ya, gitu kan. Jadi nggak ngeliatin ini kalau yang di tag bagian apa. Jadi perhatikan seperti itu ya, berawal dari mendampingin mereka. Berarti kayak abis pas lagi nonton film ya Bu ya, Jadi tiba-tiba ngenotis detail kecilnya aja gitu. Iya. Jadi kayak ada catatan tersendiri gitu di Oh, pikiran kayak iya. gitu, iya. Ini gimana ngeteknya gitu, maksudnya kok bisa begini gitu. Jadi penasaran, kita sambil cari juga di YouTube, sering di YouTube sih caranya gimana ngeteknya bisa begini gitu. Wah, luar biasa ya, berarti kalian benar-benar mempersiapkannya juga ya. Ya saya berusaha semaksimal mungkin lah untuk nasional ini. Yes, betul. Apalagi kembali lagi ya, sebagai madrasah yang satu-satunya, kita nggak bisa main-main juga kan ya, dan harus benar-benar fokus. Gitu. Luar biasa sih untuk rutinitasnya itu juga sekaligus menambah wawasan ya. Ya. Wah, luar biasa. Oke. Kemudian untuk mungkin pertanyaan terakhir ya, apa sekiranya harapan dan kesan kalian gitu dalam mendengar dan untuk setelah mengetahui lah sekiranya ini sebagai peserta FLS 3N yang akan melanjutkan tingkat nasional begitu. Mungkin dari Ibu boleh? Pesan. Ya, harapan dan kesan dan pesan gitu. Kalau harapannya jelas, mereka masuk nominasi, mereka itu harapannya jelas ya. Ya, amin. Minimal ada sebagai pengalaman hidup, karena kita nggak tahu mereka kedepannya seperti apa, dan ini sebagai, kalau ibaratnya kita sedang meniti tangga menuju kesuksesan. Apapun mereka itu jadi seperti apa, mudah-mudahan ketika nanti datang ke Jakarta ada ilmu baru, ada wawasan baru yang akan bisa dipakai mereka ke depannya. Terutama kayak Lutfi ya, sebagai kameramen pengen jadi fotografer, jadi semakin lebih daya jualnya ke depannya bisa lebih tinggi lagi kayak gitu. Ternyata Ryan jadi artis beneran nanti nggak tahu ya. Jadi portofolio. Iya, panitia di sana malah kecantol sama Ryan misalnya, oh ini kayaknya acting yang bagus. Harapannya sih ya, harapannya kayak gitu. Ya kalau kalian gimana? Kalau saya harapannya ya yang terbaik aja lah, untuk berusaha mencapai yang terbaik dulu, berusaha dulu. Jangan takut berusaha lah. Apa salahnya mencoba dulu kan? Iya. Ya, betul. Nah, berarti lebih fokus aja dulu di depannya, nanti Iya. hasilnya Urusan belakangan dulu, ya. Yang penting ada pengalaman, dan itu pengalaman sih paling penting sih. Kita belajar juga. dengan yang lain juga kan, banyak dari juara-juara orang lain yang hebat-hebat lagi. Kita belajar ilmu dari mereka juga sambil. ya, sekaligus untuk mengasah skill ya. Iya. Oke, luar biasa. Terus? Kalau dari saya sendiri, harapannya tentu saja kami berharap untuk prestasi saat ini yang telah kami capai itu nggak cuma berhenti di tahun ini gitu. Mankotim juga dapat mencetak tim-tim baru yang tentunya lebih hebat lagi dari kami, lebih baik lagi dari kami. Harapannya tentu saja itu ya, karena apabila setiap harinya atau setiap tahunnya itu lebih baik, tentunya kami juga pasti lebih senang ya. Ya karena begitu, berarti kami berhasil begitu. Kami bisa memberikan ilmu yang kami dapat, mungkin Memotivasi dapat memotivasi adik-adik kelas kami itu supaya dapat lebih baik lagi dari kami gitu. Bahkan bisa lebih hebat lagi, prestasinya lebih banyak lagi gitu dari yang telah kami capai. Itu sih harapannya. Terus untuk kesan, senang sih. Kesan yang diberikan karena masih kerasa gitu kan, shocknya kayak masih nggak percaya gitu. Oh tahun ini nasional kah? Gitu. Ya karena masih beneran kayak tidak expect. Iya masih karena nggak ada expect gitu buat tembus ke nasional buat tahun ini. Kami berharap mungkin provinsi gitu. Karena ya senang sih. Oke. Jadi
luar biasa ya untuk harapan kita. Semoga dari Man Kota Waringin Timur Plus Keterampilan ini bisa membawa setidaknya ya kita juara ya. Harapannya Harapannya amin. juga ya, amin. Amin. Dan membanggakan dan mengharumkan nama sekolah juga sebagai madrasah satu-satunya yang lolos ke tingkat provinsi. Dan kemudian tidak disangka juga dari usaha kalian dan juga dukungan dan mungkin hasil yang mungkin kalian dapatkan juga berasal dari bagaimana kita berusaha bersama-sama dan tidak berfokus untuk satu pandangan aja tapi bersama-sama gitu, saling support gitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Kak Lutfi, Kak Ryan dan juga Ibu Siti Nurjana. Baik, cukup sekian saya akhiri untuk podcast dari program Bidik, yaitu Bincang-Bincang Mendidik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.